Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang di Jumat malam, kita akan cerita sedikit mengenai pencapaian. Sekarang udah bulan Desember, ini akhir tahun. Nah, kita akan menyambut tahun 2023. Wow, nggak kerasa. Sekarang udah 2023 nanti ya. Oke, pencapaian kita apa aja sih setelah kita berjuang, berlelah-lelah, atau membuktikan mimpi kita, idealisme kita, atau juga pikiran kita. Oke, Alhamdulillah sekarang bentuk-bentuk pikiran eh, karya Bertrand Russell akan saya baca. Nanti akan saya pengen review di sini, terus saya juga membeli eh, punya perpustakaan mini sendiri dan masih tetap berusaha di bidang kuliner yaitu kopi. Ah, apa ya? Tadi barusan itu ada pesan dari Instagram dari ibu dosen saya, Bu Yuli. Di, kamu tahu nggak tentang terapi Gestalt dan terapi Erikson? Terapi Erikson, Gestalt. Gestalt itu kalau nggak salah Fredrik Perls kan, ya, eh, terapi yang menyeluruh, terapi yang melihat apa sih keseluruhan, menyeluruh, terus yang akan membuka bawah sadar tersebut atau dorongan-dorongan impulsif yang tidak sadar menjadi sadar. Maksudnya apa? Maksudnya bukan untuk dilakukan, tapi untuk hati-hati gitu. Apa yang pikiran yang tidak sadari atau tidak disadari atau memang itu hanya dorongan atau dorongan bawah sadar yang semacam gitu kan, itu kan kayak apa, anak kecil nakal gitu dalam tubuh kita. Dorongan ya, untuk disadari bahwa ini perlu adanya kontrol dari superego dan ego. Tapi dorongan itu kan membuat kita berdaya hidup gitu kan. Seandainya itu tidak terpenuhi, kadang-kadang hidup menjadi sulit, menjadi tidak bermakna, atau bahkan mungkin emang kebutuhan dasar itu. Namun kita punya konsep moral, cara tersendiri, cara yang baiknya bagaimana, cara yang lebih adaptif seperti apa. Seperti kita lapar mau makan, dan mau makan itu ada kebutuhan makan, jadi dorongannya itu apakah kita akan mencari pekerjaan untuk membeli sesuatu untuk makan, atau kita mau mengambil makan jalanan, mengambil makan di jalanan yang kurang bersih tentunya, seperti yang kurang bersih, atau kita akan melakukan yang lebih diterima, lebih normal, lebih, kalau menurut egonya itu, super egonya itu lebih adaptif. Kita bekerja, mendapatkan uang, lalu kita membeli makanan. Eh, nah itu dorongan itu memang akan ada sampai sepanjang hidup manusia, itu masih ada dorongan itu. Kalau kata bahasa sufistiknya itu nafsu. Nah, seperti nafsu makan, nafsu seksual, nafsu, nah, segala nafsu, nafsu ego, nafsu ingin menonjolkan diri, itu ada. Dan sekarang itu sebenarnya
apa ya, ke uh, sebenarnya sekarang itu kalau kita lihat fenomena-fenomena itu banyak sekali ya, seperti kita di masa transisi ini, seperti kita banyak sekali fenomena eh, kelelahan psikis atau kelelahan psikis, mudah galau, mudah bersedih, mudah frustasi karena sesuatu yang tidak ingin, bahkan untuk hidup pun sepertinya kita susah karena kita melihat hal-hal yang di luar ekspektasi kita, di luar hal-hal yang sepertinya enaknya kalau gini, nah sepertinya enaknya kalau gini. Kita jarang memaknai hal-hal yang sekarang, hal yang now, yang sekarang, yang ada sekarang itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah bisa memaknai hal yang sekarang seperti apa, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada depresi, tidak ada konflik, tidak ada konflik batin, tidak ada hal-hal yang mudah toxic atau hal-hal yang racun, toxic relationship. Dan ya seperti sekarang banyak kan ya, kalau misalkan di sosmed itu misalkan menjatuhkan si A, menaikkan si B, kalau misalkan itu pamornya naik. Untuk apa semua itu? Untuk apa? Untuk eksistensi diri, untuk keberadaan dirinya, bahwa saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan memang dia jahat, memang dia ini, memang dia ini, memang dia ini. Dan untuk apa? Toh yang merugikan itu kan dia sendiri kalau mereka memang berbuat yang tidak semestinya, ya kan, akan merugikan dirinya sendiri. Tapi bagaimana kalau kita bersikap positif dan memaknai diri, memaknai pribadi. Nah, memaknai pribadi cenderung seperti melihat hikmah kali ya, melihat hikmah dari sebuah kehidupan, seluruhan kehidupan. Misalkan, oke, hmm, kita bekerja serabutan. Kenapa sih kita berserabutan? Kalau dimaknai lagi ke belakang teorinya, Viktor Frankl, Viktor Frankl menemukan kebermaknaan hidup itu ketika mereka ada di sebuah derita yang sangat dehumanisasi, di sebuah derita yang sangat tidak memanusiakan. Contohnya seperti diseret ke camp konsentrasi Nazi ya, Jerman sana, di Ahus gitu kan. Wow, sangat mengerikan. Misalkan satu sup itu tidak seperti tidak berharga dengan nyawa mereka hanya pantas diberikan hanya dengan gas beracun atau dengan satu peluru. Wow, sangat mengerikan kalau kita melihat bagaimana mereka tidak dimanusiakan, mereka tidak, ya kalau dalam keadaan konflik memang seperti itu, pembasmian atau yang disebut dengan apa, Holocaust, yang disebut dengan genosida. Gitu. Seharusnya sebagai humanisme, sebagai yang humanis, kita akan berpikir bahwa satu nyawa adalah lebih baik, satu nyawa yang lebih baik daripada mereka harus memberedel berapa ribu nyawa. Kan? Satu nyawa itu sebuah tragedi. Ya, satu nyawa itu sebuah tragedi. Dan kenapa mereka saling melakukan
eh, menyakiti diri, terus dan itulah karena kurang mengalami. Jadi apa ya? Di sini kurang mengalami memaknai sebuah penderitaan. Kan kalau kita melihat teorinya Viktor Frankl secara 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 tidak secara tidak apa secara tidak manusiawi dijebloskan ke sebuah camp gitu kan, camp konsentrasi militer militer Nazi gitu kan. Pada zaman itu yang berkuasa adalah Hitler, uh, karena mereka keturunan Yahudi, hanya dari keturunan Yahudi, karena melihat bahwa something different adalah kita semua itu manusia. Hello, kita semua manusia, kita mau keturunannya nggak melihat mau keturunannya siapa, dari siapa, keturunan apa, atau dia lahir di mana, atau dia siapa gitu. Kita cenderung masih ada primordialisme primordialisme melihat keturunan, darah apa, darah royal blood kah, darah seorang yang sangat dihormati seperti raja dan ratu, atau kita hanya sebenarnya manusia biasa atau human. uh, Memang manusia itu unik. Mereka cenderung melihat uh, kelebihan dirinya untuk apa ya, untuk show up, untuk melihat eksistensi dirinya supaya saya dikenal. Padahal untuk melihat dikenal itu banyak kok, tidak harus melihat menjatuhkan apa orang-orang gitu kan. Cobalah dengan prestasi mungkin ya. Mereka prestasinya apa sih kalau dilihat kayak gitu kan? Prestasi mereka apa sih? Punya apa sih? Gitu kan. Misalnya prestasi mendapatkan Nobel lah atau apa yang lebih tinggi, misalkan Nobel kemanusiaan, karena kemanusiaan lebih tinggi. Ya, disitulah kita ini di masa transisi, di masa mana kita akan mengalami dua titik balik, titik balik mengenai yang kebaikan atau mungkin juga keburukan. Karena kebaikan dan keburukan itu mereka berdua sama-sama. Kita bisa melakukan hal baik, namun seorang bisa melihatnya itu hal jelek. Kamu cari muka atau cepek, gitu kan. Tapi enggak, tergantung niat kita. Kalau kita melihat orang yang ikhlas itu, kita cuma mencari kebaikan orang dan memberikan kebaikan, lalu lupakan kebaikan, lalu lupakan kebaikan, lalu lupakan. Dan mereka nggak sibuk mencari kekurangan-kekurangan orang tersebut dan memodifikasi untuk menjadi orang yang sempurna. Karena nggak ada yang mau seperti itu. Nggak ada yang mau kalau didikte. Manusia itu tidak, memang alamiahnya itu tidak ingin didikte. Mereka mencari kebebasan yang tersendiri. Kebebasan didapatkan dari sebuah keputusan, meskipun keputusan itu membuat ketiadaan eksistensi, atau ya kalau sekarang mungkin akan melakukan bunuh diri. Fenomena bunuh diri yang terjadi di Jepang atau di negara-negara ya maju itu karena harga dirinya sangat tinggi. Harga dirinya sangat tinggi. Ya, kita di sini memang seringkali ya melihat sebuah poster koran karena tidak bisa membayar 3 bulan sekolah SPP,
seorang siswa diledek oleh temannya lalu ganti diri, atau ya pikiran-pikiran tersebut karena merupakan tidak ada jalan gitu. Coba gunakan seni berbicara, seni berbicara. Misalkan kita punya masalah, kita bicarakan pada orang yang tepat, profesional, tidak orang yang tidak profesional. Misalkan ya masalah itu hanya dibiarkan saja, tidak memberikan solusi atau memberikan hanya menambah eh, hanya menambah hanya menambah pemikiran yang salah gitu. Tidak memberikan solusi yang baik seperti apa, tidak memberikan hal yang baik seperti apa. Jadi sekarang itu banyak yang seperti itu. Orang cenderung tidak memberikan solusi, namun mereka cenderung memberikan punishment, gitu kan, punishment. Dan mereka menjudge, menghakimi secara tidak sadar bahwa otoritaslah yang benar, pemegang kuasaanlah yang benar, atau status quo lah yang benar. Padahal kebenaran itu bisa jadi dari individunya, Bagaimana sih mencari kebenaran tersebut? Wah, ini lompatannya jauh ya dari kebermaknaan hidup, dari ekspektasi, dari eksistensial, sampai dengan ya kita akan berbicara mengenai segalanya sesuatu segalanya. Yang sekarang kita hadapi itu memang kesehatan mental adalah sesuatu yang sangat penting untuk saat ini. Orang yang tidak sehat mentalnya, mereka akan cenderung menyakiti orang lain karena mereka tidak terima bahwa ya suatu gengsinya, suatu itunya diinjak-injak. Tapi itu semua salah. We are nothing. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini nol. Kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini tidak menanamkan sesuatu apa. Begitu. So, ya, ya memang seperti itu. Pada akhirnya itu mereka kan tidak sadar kalau misalkan setelah naik ke atas itu akan terjadi penurunan, baik menurut fungsi kognitif atau enggak dengan fungsi fungsi biologis gitu. Mereka akan menjadi penurunan. Nah, seperti itu. Penurunan fungsi motorik, ya, biologis kan motorik atau kesehatan. Ya, sekarang itu makin banyak. Coba kita ambillah sebuah kebijakan-kebijakan masa lampau yang kenapa sih mereka bisa hidup lebih panjang, mereka bisa hidup lebih bahagia di masa lampau, itu meskipun tekanannya itu tinggi ya, mereka kelaparan, mereka tidak uh, diasingkan, mereka di diberikan apa sebuah distraksi psikososial gitu kan, distraksi sosial, mereka aman seperti itu. Itu yang namanya dis disfungsi sosial, disfungsi sosial. Dan disfungsi sosial ini mereka lakukan hanya untuk mendapatkan sebuah nama, sebuah gelar. Dan untuk apa mereka lakukan hal semacam itu? Untuk apa mereka melakukan hal semacam itu? Mereka hubungan membuat orang jadi toksik, mereka menghancurkan satu keluarga, mereka menghancurkan satu keturunan, mereka menghancurkan sebuah
keluarga, untuk apa mereka lakukan seperti itu. Nah, itu. Kadang ini kita harus sabar seperti Nabi Idris kali ya. Sabar Nabi Idris ya, dicoba ya, Nabi itu emang diberi kesabaran yang luar biasa. Dicoba anaknya tidak ada, terus anaknya diambil, terus diberikan penyakit ke istrinya. eh, Istrinya memberikan obat, tapi obatnya itu dari sesuatu yang tidak boleh. Dan pada akhirnya ya dia meminta pada sesuatu yang lebih besar. Ya, itulah cobaan. Jadi memang di sini ya berkesan, kenapa sih orang cenderung mencoba seseorang gitu kan. Dan belum tentu juga mereka yang dicoba itu lebih baik daripada orang yang sedang dicoba. Jadi jangan merasa menjadi tangan Tuhan atau menjadi hand of God seperti behavioristik gitu kan. Bisa melakukan sesuatu yang menurutnya bisa ya natural aja, natural. Kalau yang memang yang terbaik itu memberikan insight positif. Makanya tadi kalau punya masalah Anda ceritakan pada yang lebih profesional supaya mendapatkan insight positif. Kalau sudah mendapatkan insight positif, maka gangguan depresi tidak ada, gangguan untuk self harm tidak ada, gangguan untuk modi tidak ada. Anda menimbulkan sebuah yang namanya energi positif, yang namanya energi kreatif. Anda bisa kreatif seperti semula, dan orang-orang yang toksik itu untuk apa berada di lingkungan Anda? Anda akan mengetahui sendiri orang-orang yang baik, mana orang-orang yang berpura baik, atau mana-mana orang yang memang hanya ingin terlihat baik dengan cara menjatuhkan Anda. Ini yang disebut toxic relationship. Toxic relationship itu gunanya itu untuk menjauhkan Anda dengan orang lain, Anda dengan kerabat, Anda dengan ini yang memang menghasilkan itu tadi pemisahan. Ya, itu satu tujuannya. Mungkin cara bilang aja seperti itu, ya kan? That's right. Maka emang hubungan toksik terkadang yang mereka sebut itu seperti ya second opinion yang memang kurang bijaksana kali ya. Ya kalau toksik memang tidak bijaksana. Kalau hubungan toksik itu ada memberikan opini yang tidak cenderung menjudge. Itulah saya berbicara seperti ini karena memang fenomena-fenomena sering terjadi baik di medsos atau di dunia nyata. Sekarang banyak orang mengalami ketersinggungan, banyak orang mengalami yang namanya ingin menang sendiri, banyak orang yang mengalami yaitu egonya tinggi banget, gitu kan, egonya tinggi banget dan mereka itu ya orang-orang yang menginginkan sebuah toksik, sebuah racun. Ya, itu ada. Jadi bagaimana detoksiknya? Detoksiknya menghilangkan itu semua. Ada yang pertama itu ya langsung menghilang atau meninggalkan. Ada yang kedua itu mungkin bicara baik-baik dari hati ke hati. Ada yang ketiga itu ya sudah
memang hubungan ini harus berakhir, ya untuk apa dipertahankan lagi? Silakan bersama orang-orang yang toksik itu dan jalani hubungan dengan mereka, dan Anda akan tahu sendiri, mereka aja melakukan ke saya seperti itu, melakukan ke kita seperti itu, apalagi mereka melakukan itu kepada Anda. Nah, oke, smart people, mungkin seperti itu aja, dan mungkin sudah mengerti dan sudah paham. Kita ketemu lagi di satu perbincangan yang hebat ini, yang luar biasa. Awesome. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, bye-bye.